sisi kiri dalam hadirat-Mu Bapa. Kami agungkan Engkau Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Tuhan mau mati bagi kami, bangkit bagi kami. Bahkan Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami. Sebab itu janji-Mu, di mana Tuhan Yesus ada, di situ kami pun harus berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Kita semua yang bersuka cita dan yang siap masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama sorakan amin. GBIGNR dipenuhi kemuliaan Tuhan. Silakan duduk saudaraku dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkau Bapa datang untuk memberi kebahagiaan bagi setiap kami yang rindu akan hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami suka hadirat-Mu Bapa. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Amin, amin. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Ini iman kami, ini doa kami. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Yuk sama-sama dalam hadirat Tuhan angkat pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Amin, amin. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah
Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Hadirat-Mu Bapa, pagi hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami mau ketemu sama Bapa kami, bersama-sama keluarga rohani kami. Bersama-sama kami semua mengagungkan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, itu janji-Mu. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku. Di situ aku hadir, kata Tuhan. Di sini Engkau ada bersama kami. Kami bawa hidup kami. Kami bawa apa yang ada dalam hidup kami, Bapa. Kami taruh semua di hadapan-Mu, Tuhan. Biar hadirat-Mu take over. Hadirat-Mu ambil alih semua, Bapa. Karena kami sayang sama Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Dan kami mau selalu berada dalam hadirat-Mu. Ajar kami menyembah-Mu lebih dalam. Menikmati hadirat-Mu. Terima kasih. Oh ya raya sikiri ya rara. Oh ya raya sikiri ya rara. Oh mulia. Yuk sama-sama naikkan pujian ini. hadirat-Mu kami pulih Bapa. Kami memuja-Mu Tuhan. Yesus. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam rangkapan hadirat-Mu.
menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Ini kami penyembah-penyembah-Mu. Kami jatuh cinta sama Tuhan. Selamanya kami cinta sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap dilawat oleh Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Kita angkat pujian ini dalam hadirat Tuhan. Lagu cinta kita untuk Tuhan. Yang mau angkat tangan. Sama-sama katakan.
saat kita memuji menyembah Tuhan, percayalah, Tuhan matanya tertuju sama kita. Kuasanya pasti diturunkan untuk membangkitkan semua kita. Saya percaya yang tadinya pegel-pegel, lututnya sudah loyo-loyo, sekarang sudah semangat lagi. Ada urapan Tuhan yang bekerja. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Kuasanya membangkit. Sama-sama. Urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sama-sama katakan di hadapannya. Sangkakala berbunyi, kami semua mendengar Bapa. Tanda panggilan kudus. Amin, amin. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Sama-sama katakan. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Ayo berkati. Minyak baru telah dicurahkan. Amin. Gejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Amin, amin, amin. Yuk sekali lagi katakan sangkakala. Sangkakala berbunyi Tuhan, tanda panggilan kudus. Amin, kami dengar Abah. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Amin, amin. Minyak baru telah dicurahkan. Kami gerejamu Bapa. Jadi pulihkan. Ayo sambil lambaikan tangan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja, amin, amin, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Amin, amin. Membangkitkan, membangkitkan. Sorak-sorai umat-umat pemenang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih. Betapa pagi hari ini kami merasa berharga Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan kami. Kami gak mau takut lagi. Kami gak mau cemas. Kami gak mau khawatir. Sebab ada Tuhan bersama kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua para pemenang sama-sama katakan amin. Boleh sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih. Silakan saudaraku kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Bagimu segala pujian kami ya Bapa. Bagimu segala hormat kemuliaan. Dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, memakai kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan belum berhenti di hidup kami. Dalam setiap proses yang kami hadapi saat ini, itu untuk membuat kami semakin dimuliakan di dalam Engkau. Kami mau selalu dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh menang Tuhan atas setiap proses itu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami Bapa, untuk mendengar Tuhan apa mau bicara sama kami. Untuk tuntunan Tuhan, untuk kami hari-hari ke depan Bapa. Si iblis selalu berusaha menggoda kami, menarik kami, take us down Tuhan, menarik kami ke bawah. Tapi ada Tuhan Yesus yang selalu menarik kami ke atas. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk Tuhan di bawah kaki-Mu seperti Maria Bapa. Duduk diam, mendengar Tuhan bicara. Dan saat kami pulang, kami mendapatkan bagian yang seorang pun tidak dapat mengambilnya Bapa. Kami bawa ke keluarga kami bawa ke pekerjaan kami, ke pelayanan kami, komunitas kami, dimanapun Tuhan taruh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk keluarga-keluarga Bapa. Pujian ini sebagai doa kami di hadapan-Mu, sebelum kami mendengarkan Kau berbicara untuk setiap kami melalui Bapak Pembina Rohani kami, Bapak Gembala kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh ya raya sikiri, siaraya sikiri yara. Kiranya Tuhan berkenan, amin, amin. Memberkati rumah keluarga-Mu, amin. Diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi yuk katakan di hadapan Tuhan. Sama-sama yuk. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga-Ku. Apa yang telah diberkati, ini doa kami Abah. Diberkatilah untuk selamanya. Selalu
pulihkan. Sebab dari keluarga yang dipulihkan Tuhan, gerejamu kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya rararararararara ya sikiri ya rarara. Ya rararararararara ya sikiri ya rarara ya sikiri ya rarara. Biar firman pagi hari ini Tuhan mengajar setiap kami sebagai anggota keluarga. Ya raya sikiri ya rarararararara ya sikiri ya rarara. Ya rarararararara ya sikiri ya rararararara ya sikiri ya rarara. Ya rarararararara ya sikiri ya rarara. Kau baik Bapa, Kau baik Yesus. Ya rarararararara ya sikiri ya rarara. Kau lindungi anak-anak kami Tuhan. Kau sertai orang tua kami Tuhan. Semua keluarga cucu kami semua di dalam perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan melindungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus semua dengan darah Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang dibuang. Semua masuk ke dalam kerajaan hadirat Tuhan. Oh ya raya sikiri ya rarara. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian kami mengasihi keluarga kami. Keluarga rohani kami di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari. Tuhan dengar Bapa. Ini iman kami Tuhan. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, katakan sekali lagi di hadapannya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari, amin, amin, amin. Dengan wajah sikiri ya rarara ya sikiri ya rarara ya sikiri. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi yuk, sekali lagi Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi yuk katakan. Tuhan Yesus berkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami hari ini boleh mengingat, memperingati kenaikan Tuhan Yesus kembali ke sorga. Karena kami tahu Tuhan sudah siapkan tempat buat kita. Kau sudah menjadi pendoa buat kita. Terima kasih Yesus, berkati setiap jemaat di tempat ini berlimpah-limpah. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka, Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan ada jawaban. Karena kami hari ini boleh menyaksikan kembali, mengingat kembali bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar firman yang kami dengar di hari ini membuat kami semakin memiliki iman yang besar. Karena kami punya Allah yang perkasa, kami punya Allah yang hidup dan janjinya berlaku sampai hari ini. Terima kasih, bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada kuasa gelap yang dapat menyerang balik kami, memberikan kami kerendahan hati, tanah yang subur di hati kami, untuk siap ditegur, untuk siap membuat nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kalau kita melihat hari ini kita libur. Wah ya, ada yang Jumat libur jadi hari Harpitnas katanya ya. Long weekend ya, tapi puji Tuhan semuanya masih ingat
ibadah. Itu penting. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita ibadah dulu, cari Tuhan. Kalau kita lihat hari ini kenaikan Tuhan Yesus, kita tahu di Indonesia ini sudah dibikin hari libur itu sejak tahun 53, zamannya Soeharto, yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Tapi apa yang menjadi sesuatu yang saya mau ingatkan hari ini? Di tahun 2024, nama kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan apa? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa loh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, artinya apa? Setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita melihat Tuhan Yesus naik ke surga, ya, bukan lagi kita mengingat Tuhan Yesus naik ke surga, tapi Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit waktu Tuhan Yesus naik? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan apa? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini intinya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita harus tahu dengan cara yang sama Tuhan akan balik. Ini momennya ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Waktunya kapan? Nggak tahu. Tapi kita selalu siap sedia. Ibadah hari ini mengingat kembali bagaimana Tuhan pulang ke surga dan bagaimana dia akan kembali. Saya akan melanjutkan firman Tuhan saya sebelumnya kita akan mendengarkan pesan dari Gembala. Mari silakan multimedia tolong disiapkan. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1:8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke surga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Pesan Tuhan Yesus ini tujuan untuk murid-muridnya
Karena itu kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8:29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7:25 yang berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7:21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikuti Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama-sama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya,
Kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapat upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga mengenai keselamatan. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5-11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang.
Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip benar doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu, hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya! Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama,
kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia baptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka disebutkan dengan glosa. Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah. Yaitu yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan supaya mengerti. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 28. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4. Kisah 10 ayat 46, Kisah 19 ayat 6. Yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri, sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya dalam bahasa yang dimengerti. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, kul, dan di mana saja kita berada. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Memasuki tahun 2026, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya bahwa tahun 2033 adalah target untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu,
Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang terjadi pada tahun 2026 ini? Pesan yang Tuhan sampaikan sejak tahun 2025 tentang kondisi global yang tidak sedang baik-baik saja akan terjadi lebih dahsyat pada tahun 2026 ini. Tahun 2026 tahun yang penuh ketidakpastian. Tahun di mana peperangan, bencana alam, krisis ekonomi yang makin hebat. Tahun di mana keadaan akan semakin sukar. Ke depan ini kita memasuki tahun yang berbeda. Tuhan berpesan melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, doa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Banyak berdoa dalam roh, artinya banyak berbahasa roh. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari berbahasa roh. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang belum berbahasa roh. Tuhan, mereka angkat tangan di hadapan Tuhan. Berikan mereka bahasa-bahasa yang baru ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya akan sampaikan satu hal. Mari kita buka ayat kita seperti tadi yang Pak Gembala Sidang sudah katakan di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 ya. Saya akan tekankan di sini yaitu judul perikopnya adalah dasar dan bangunan. Ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api.
Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini memperingati, mengingat akan Tuhan Yesus dia naik ke sorga, tentunya bukan hanya itu, tapi kita bagaimana kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam kehidupan ini tentunya semuanya pernah yang namanya membangun. Membangun keluarga, pelayanan, usaha, atau membangun karakter kita sendiri. Atau membangun semuanya punya masa depan. Tadi dikatakan gembala sidang kita, tahun 2026 bukan tahun yang gampang. Harus dilakukan 3 hal, apa tadi? Doa, 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 dan pujian. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tahu ekonomi gonjang-ganjing, Amerika juga belum beres. Sampai sekarang sepakatnya belum selesai. Bahkan kemarin dolar mencapai yang tertinggi 17.500. Saya nggak tahu sampai kapan, tapi saya percaya semuanya akan baik. Tapi yang penting kita lakukan dengan doa. Tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti Rasul Paulus dikatakan di ayat ini menggambarkan bagaimana orang percaya itu membangun sebuah bangunan yang rohani. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kehidupan kita bagaimana kita mau dibangun. Yang pertama apa? Di dasar apakah kita mau dibangun? Tadi jelas di ayat 11 dikatakan dasarnya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Yang kedua, dengan bahan apa kita mau dibangun? Tadi dikatakan ada emas, perak, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama saya mau katakan hari ini, di tahun-tahun ke depan ini kita mau membangun kehidupan kita dengan benar. Punya dasar yang kuat. Seperti Tuhan katakan apa? Jangan membangun bangunan di tanah pasir, tapi bangunan di batu karang yang kuat. Artinya apa? Kalau menghadapi cobaan, menghadapi goncangan tahun ke depan, bangunan yang kita dirikan nggak roboh. Hidup kita nggak roboh. Iman kita nggak goyah. Bener loh, ini hari ke depan nggak mudah loh saya melihat. Dunia bisnis sangat lesu. Semua apa-apa mahal, barang-barang import naik. Tapi saya mau percaya, biar semuanya Tuhan ambil alih. Karena saya percaya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Yang pertama, dasar yang benar adalah Yesus Kristus. Pondasi hidup kita harus semuanya berdasarkan sama Tuhan. Jangan kekuatan sendiri, jangan kepintaran sendiri, jangan karena uangnya banyak, jangan karena jabatan, populer, punya koneksi hebat, jangan. Tapi kita mau belajar bahwa semua itu bisa runtuh kok. Mau koneksi, mau kenalan pejabat siapapun bisa runtuh, betul? Hati-hati sekarang, nggak mudah. Tapi kita mau percaya bahwa kita membangun di batu karang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaannya, apakah kita hidup sudah berpusat sama Kristus? Apakah setiap keputusan yang kita lakukan itu berdasarkan kehendak Tuhan? Apakah keluarga yang kita bangun juga berdasarkan dari kehendak Tuhan? Gereja bukan dibangun, gereja yang kuat bukan dibangun dari karena bangunan yang megah. Tapi bagaimana Kristus menjadi dasarnya. Gereja bukan bangunan, tapi gereja adalah jemaat di tempat ini. Di mana-mana kita bisa bikin namanya gereja. It's not matter of bangunan yang tinggi, bukan karena loncengnya, tapi gereja ini adalah teman-teman kita semua. Jemaat ini adalah gereja Tuhan, yang saling menguatkan, saling menopang satu sama lain menghadapi tahun-tahun ke depan. Dasarnya Tuhan. Yang kedua, bahan bangunan yang akan diuji dengan api. Kalau tadi dikatakan emas, perak, batu permata, itu adalah bahan-bahan yang tahan api. Tapi sedangkan kayu, rumput, jerami, itu mudah terbakar. Artinya apa? Kalau ngomong api, tentang apa? Api menceritakan tentang ujian yang Tuhan kasih buat kita. Tuhan nggak pernah kasih kita hal yang jelek. Oke? Tuhan nggak pernah kasih kita percobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Tapi harus melalui ujian-ujian supaya kita bisa dipercaya dengan hal yang besar. Kalau kita nggak bisa percaya hal yang kecil, Tuhan nggak kasih kita percaya hal yang besar. Ini penting. Makanya hidup ini selalu ada ujian. Dan ujian ini yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Lalu kita lihat, banyak pekerjaan terlihat besar di mata manusia, tapi belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang tahan uji apa? Bagaimana kamu melayani dengan kasih. Punya kesetiaan dan ketaatan sama Tuhan. Punya jam doamu, pengorbanan karena Tuhan. Bagaimana kita memiliki karakter, dan bagaimana kita merespon setiap masalah. Tentu setiap kita punya masalah dalam hidup, ya.
Siapa yang nggak pernah punya masalah? Punya? Punya. Banyak, Pak. Sudah beres? Belum, Pak. Amin, berarti kamu masih hidup. Nah, gitu dong, benar nggak? Mengucap syukur. Ada. Tapi bagaimana kita merespon dari masalah, itu yang penting. Respon itu penting loh. Kalau kita kena sedikit, waduh, pembelaan diri. Hati-hati, respon is very important. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang bela kok. Tuhan yang bela. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merespon yang benar. Seringkali kita mudah terbakar. Apa? Motivasi yang palsu. Ada kesombongan. Pelayanan demi popularitas. Ya, gereja ini bukan piala saya kok. Gereja ini bukan kebanggaan saya. Saya melayani Tuhan karena saya mencintai Tuhan. Pak, kok gerejanya kecil? It's okay. Tuhan percayakan jemaatnya, bukan gerejanya yang harus gede. Tapi saya senang melihat anak-anak Tuhan di tempat ini. Wah, semua masuk surga. Kalau ini gereja piala saya mau bangun gereja yang gede. Benar, beli tanah gede. Pik 2 baru, ya pik 2 ya. Baru tanah kosong, bangun di sana, bikin yang gede, piala saya. Bukan, Tuhan tempatkan saya walaupun saya harus percaya dengan hal yang kecil. Walaupun saya melayani gereja yang kecil, I'm happy. Tuhan percayakan, karena bukan bangunannya, tapi jemaat di sini memuliakan Tuhan. Ya, kualitas loh, makanya. Ya, benar nggak? Kualitas. Ya, kuantitas ya memang betul. Kalau bisa kuantitas dan kualitas, ya kan? Tapi kita tahu bukan piala, bukan sesuatu yang harus dibanggakan, tapi biar nama Tuhan yang ditinggikan. Benar nggak? Ya, wah, makanya semua gereja-gereja berlomba bikin bangunan yang gede. Tuhan kasih saya pelayanan di tempat ini, saya lakukan dengan setia. Itu yang the matter of God. Saya lakukan. Kalau saya di gereja kecil, mungkin saya bisa memberikan dampak yang besar. Kalau di gereja besar, mungkin saya nggak bisa besar. Istilahnya menggarami lautan katanya. Betul, saya memberikan dampak, biar saya memberikan porsi sesuai dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Bapak Ibu sekalian, belajar untuk kita tidak mudah terbakar. Jangan memberikan hal-hal yang mungkin kesombongan, ya, tidak mudah meledak-ledak. Jangan mudah untuk memfitnah, mengatakan hal-hal yang tidak benar kalau bukan kebenaran. Karena biar tahu suatu hari Tuhan akan menguji kualitas hidup kita. Yang ketiga, seperti ditulis di ayat 14 sampai yang ke-15. Dikatakan apa? Ada upah dan ada kerugian. Dikatakan menjelaskan ayat 14 sampai 15, yang tahan uji akan mendapatkan upah. Artinya apa? Selamat dengan sempurna. Siapa yang mau selamat di sini? Amin. Saya tuh rindu semua jemaat di sini harus masuk surga. Pak, selamat sempurna. Ada yang bilang, Pak, yang penting selamat, Pak. Masuk surga biarin pagar-pagarnya ya biarin katanya. Gantongan gini ya biarin, yang penting masuk surga. Tapi Tuhan mengizinkan apa? Selamat sampai dengan sempurna. Wow. Malah ada dikatakan hampir-hampir nggak selamat. Nanti jangan namanya dirubah selamat semua nanti. Ya. Hampir mehwai, orang bilang mehwai, hampir nggak selamat. Artinya apa? Dalam masa hidupnya terakhir baru napasnya Senin Kemis baru selamat. Benar nggak? Jangan napasnya sudah Senin Kemis, ya, infus di mana-mana, sudah sakit berat baru, wah, aku mau melayani Tuhan. Ya puji Tuhan, masih ada kesempatan. Hampir nggak selamat. Tapi kalau sehari ini kita masih dikasih kesehatan, layani Tuhan. Jangan berikan nanti sisa-sisanya kalau sudah nggak bisa berkutik apa-apa. Lakukan sekarang, layani Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan kasih sisanya. Kalau bilang, Pak, saya sudah tinggal sisa, ya gak apa-apa. Yang penting selamat masuk surga, ya. Oma-opa di sini saya tahu, Pak, saya umurnya sudah 90 tahun, ya gak apa-apa. Ya. Bonus 90 tahun itu bonus, betul. Tapi yang penting selamat, ya. Ada upaya, harus hari ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Ada upah yang Tuhan kasih. Pondasi kita harus kuat. Bukan pondasi yang mudah terombang-ambingkan, mudah terbakar, karena bahan yang kita lakukan adalah bahan yang terbaik. Jadi katakan apa juga? Keselamatan memang kasih karunia Tuhan, tetapi dikatakan apa? Tapi Tuhan tetap memperhatikan bagaimana kita hidup setelah keselamatan. Jangan dibilang, Pak, saya sudah selamat, betul.
Sudah terima Tuhan Yesus, saya selamat, betul. Tapi tidak ada istilah sekali selamat, tetap. Makanya ada yang hampir-hampir gak selamat. Ada yang melayani Tuhan, ikut Tuhan seperti Yudas Iskariot, akhirnya bunuh sendiri. Betul? Dia sudah lihat mujizat loh. Kan dia ada 3 kriteria kan. Dia sudah melihat mujizat Tuhan. Dia sudah ikut Tuhan. Tapi apa dalam akhir hidupnya? Bapak Ibu lihat, dan kita mau bagaimana kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Kalau kita berbicara tentang rohani, Tuhan menghargai persetiaan yang kecil. Doa, pelayananmu yang mungkin tidak dilihat orang. Saya sangat aktif di pengembalaan di KUL. KUL itu adalah buat saya sama istri saya suatu pelayanan yang tidak dilihat. Kita melayani satu persatu, telepon orang satu persatu yang tidak dilihat dan tidak dihargai. Dan saya tahu Tuhan menghargai. Mungkin kalau kita sebagai gembala, akhirnya membuat kita jadi sombong. Wah, dilihat 5.000 orang. Artinya apa? Itu sia-sia. Tapi bagaimana pengalamanmu, bagaimana pelayananmu yang tidak terlihat dan tidak mendapat pujian, Tuhan akan perhitungkan. Pak, saya nggak bisa khotbah. Ya nggak apa-apa, nggak semua suruh khotbah kok. Benar nggak? Talenta saya beda. Saya disuruh nyanyi, wah kagak bisa gua. Bisa bubar semua nanti ini. Hah? Pelayanan kita beda, betul? Setiap kita punya talenta yang berbeda. Jangan memaksakan seseorang dengan talenta yang berbeda. Nggak bisa. Tapi yang penting bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Tuhan waktu kita ketemu nanti. Betul? Kamu dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Itulah. Nah ini ya, saya mau gereja ini kita mencari talenta, kita menggosok berlian yang mungkin hari ini belum terlihat. Karena saya melihat di sini semua berlian-berlian. Dan kita harus siap gosok supaya kamu berkilau. Gereja ini memberikan banyak kesempatan untuk kamu melayani. Bukan karena kepandaianmu, bukan karena uangmu, tapi karena kamu mau sama Tuhan. Kita kasih kesempatan untuk melayani. Ya, tetap setia dalam masa yang sulit. Tetap percaya. Penutup, hari ini kita diingatkan kembali sama Tuhan. Pastikan dasar hidup kita adalah Kristus. Bukan dunia, bukan manusia, bukan kepintaran sendiri. Yang kedua, bangun dengan bahan yang tahan uji. Artinya apa? Hidup dalam kasih, kekudusan, dan ketulusan. Ingat bahwa kita semua akan diuji Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini memiliki nilai yang kekal. Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup dengan ilustrasi. Kalau kita melihat bangunan yang begitu indah, orang melihat, wow, pelayananmu luar biasa. Tapi begitu terjadi goncangan, terjadi gempa, baru terlihat bahwa pondasinya itu sangat rapuh. Mudah sekali orang terombang-ambingkan oleh berita-berita hari ini. Tapi yang kita mau, setiap goncangan yang kita hadapin, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kamu harus bikin dasar yang kuat. Seperti apartemen ini. Kalau kita mau bangun apartemen ini, berapa lantai ya? 27 lantai. Tentu konstruksinya harus semakin dalam. Semakin dalam. Beda dengan orang bangun rumah tinggal yang mungkin hanya 2 lantai. Mungkin nggak terlalu dalam. Saya bukan arsitek, saya nggak tahu berapa dalam. Tapi saya tahu pasti dia akan pancang tiang yang sangat dalam. Supaya apa? Bangunan ini kokoh berdiri sampai naik hingga lantai 27. Bapak Ibu sekalian, bangunan yang mungkin pelayanan kita terlihat indah. Di depan mata manusia akan terlihat sangat indah. Luar biasa pelayanannya. Tapi pada waktu terhadap goncangan, bangunan itu enggak kuat. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar. Bagaimana kekristenan kita dibangun berdasarkan pondasi yang kuat. Berdasarkan dengan Tuhan. Sehingga apa? Bukan ego kita lagi yang maju. Bukan kesombongan kita yang maju. Tapi biar nama Tuhan. Seringkali orang merasa egonya tersenggol, marah. Tapi yang hari ini kita mau belajar. Kita sudah ditebus, kita milik Tuhan. Belajar untuk rendahkan hati. Saya dikatakan, orang yang rendah hati, orang yang memiliki kerohanian lebih baik, bisa menasehati orang yang belum. Supaya kita bisa membangun
teman-teman kita yang ada. Bapak Ibu sekalian, di ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita lagi bukan melihat Tuhan Yesus yang naik. Itu Tuhan yang sudah atur tempat buat kita. Tuhan sudah siapkan tempatnya. Sekarang bagian kita. Selama kita menunggu kedatangan Tuhan, persiapkan kekristenanmu dengan kokoh. Goncangan ke depan tidak mudah. Badai di depan tidak gampang. Tapi saya percaya, kalau Tuhan berserta kita, Tuhan akan bela. Jangan cari pembelaan manusia. Mungkin kau kecewa, tapi kita cari pembelaan Tuhan. Jangan banyak bicara yang enggak. Lebih baik kita belajar untuk tutup mulut, biar Tuhan yang berencana. Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti katakan apa? Tuhan akan datang sama seperti waktu dia pergi. Berarti apa? Tuhan tidak lagi datang seperti bayi yang kita selalu rayakan pada waktu Natal. Tapi Tuhan akan datang seperti apa? Raja di atas segala raja. Kita akan menerima perjamuan kudus. Apakah semua sudah dilayani perjamuan kudusnya? Sudah ada semua? Oh, ada yang belum? Tolong pelayan Tuhan untuk dibantu. Ada yang belum? Tolong angkat tangannya supaya kita bisa bagikan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Tundukkan kepala. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Ya Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau ya Aba. Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau memikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Introspeksi. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk diselesaikan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya. Ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni. Kau melihat anak-anak yang minta ampun padamu ya Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami. Makasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saya kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa untuk persembahan Bapak Ibu sekalian yang akan diserahkan. Sudah ada di depan, ada di laci kursi Bapak Ibu sekalian. Di situ pun juga ada QRIS-nya di amplop. Kalau Bapak Ibu mau memasukkannya melalui QRIS atau mesin edisi di belakang, saya akan berdoa. Bapak Ibu sekalian, setiap uang yang dikumpulkan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan dipertanggungjawabkan dengan benar di atas nama Tuhan. Dan semuanya ini digunakan untuk menyelesaikan amanat agung bersama-sama. Bentuk dari kontribusi kita untuk melakukannya. Dan saya tahu kita semua akan dipercaya dengan hal yang besar. Tuhan akan berkati kamu dalam masa tahun 2026 ini. Mari, saya undang untuk bangkit berdiri, saya akan berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, bahwa hari ini kami boleh melihat, mengingat bahwa Tuhan sudah naik ke sorga untuk memsiapkan tempat buat kita. Dan hari ini kami mau memiliki kekristenan dengan pondasi yang benar, yaitu batu karang yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar iman kami tidak goyah menghadapi situasi masa-masa ke depan yang mungkin tidak mudah. Kalau hari ini kami diberkati Tuhan, Tuhan akan terus berkati. Usaha kita akan dibuat berhasil. Pekerjaanmu akan dibuat berhasil. Keluargamu akan sehat. Kamu akan sehat. Keluarga-keluarga akan dipulihkan. Yang sakit akan disembuhkan. Dan tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang gak perlu. Terima kasih Tuhan. Kembalikan mereka berlipat kali ganda. Karena mereka mencintai pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk menabur. Yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
pasti membawa berkat-berkatnya ya. Amin, amin. Sebelum kita kembali, karena ibadah sudah selesai, boleh kami menyambut barangkali ada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali bersama kami beribadah di tempat ini, ada? Kalau ada boleh lambaikan tangan, kami menyambut dengan sukacita. Oke, puji nama Tuhan, semua jemaat yang setia. Tuhan Yesus baik. Ayo saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa syafaat. Oh ya raya sikiri ya rara raya sikiri ya rara. Oh ya raya sikiri ya rara. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami boleh Tuhan ada di penghujung kebersamaan kami di tempat ini bersama keluarga rohani kami di tempat ini. Bahkan Tuhan, pengurapan yang baru sudah kami terima Tuhan. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami tidak akan pernah pulang sama seperti waktu kami datang Bapa. Kami sudah sembuh, kami sudah kuat, kami sudah dipulihkan. Dan satu yang kami percaya, kami sudah dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi hari-hari ke depan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran yang boleh menguatkan kami Tuhan. Bahwa Tuhan mengajar kami, ada bahasa roh Tuhan yang diperlengkapi untuk setiap kami. Sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kami semakin terhubung dengan Tuhan. Dan sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap kami yang boleh ambil bagian Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Engkau urapi kami lebih lagi Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang boleh Tuhan mengajarkan kami firman-Mu. Biar hidup kami ke depan hanya Tuhan berpegangan kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Tuhan menyatakan bahwa kami harus berseru hanya kepada Tuhan, maka Tuhan ke depannya kami akan lakukan ini Tuhan. Setiap firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, kami bawa dalam kehidupan kami dan itu hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami semua diberkati, anak cucu, orang tua, suami, istri kami diberkati, tetangga kiri kanan depan diberkati, keluarga kami diberkati semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja-Mu diberkati, Gading Nias diberkati, Kelapa Gading diberkati, Jakarta, Indonesia bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan ada di bangsa kami, Tuhan Yesus bagi bangsa Indonesia. Firman-Mu Tuhan, kekuatan-Mu, hikmat-Mu, bahkan wibawa ilahi yang dari Tuhan turun atas pemimpin di bangsa kami. Bahkan setiap aparat keamanan, setiap aparat pemerintahan Tuhan, Tuhan kasih strategi-strategi Tuhan untuk memulihkan perekonomian di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan sedang menyingkapkan segala kejahatan di bangsa kami, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, dan Tuhan mengawal sampai penyelesaian seturut dengan kehendak Tuhan. Keadilan ada di bangsa kami Tuhan, perekonomian di bangsa kami pulih, jiwa-jiwa dituai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Indonesia diberkati Tuhan, pemimpin rohani kami Tuhan, dari Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, semua sampai kepada Gembala Rayon, Pak Kiki, dan juga khususnya Gembala pembina rohani kami di tempat ini Tuhan, Pak Hari dan Ibu Devi Tuhan. Kami taruh mereka semua di dalam perlindungan tangan-Mu, tembok berapi-Mu sekeliling mereka Tuhan. Jagai, lindungi, sertai mereka. Bahkan Tuhan, anak-anak keluarga mereka diberkati Tuhan, orang tua yang dikasihi diberkati Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, biar Bapak rohani kami Tuhan semua berdiri teguh di atas firman Tuhan untuk menjadikan kami semua menjadi murid-murid Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Bapa, kami pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan, minyak terbaik, gandum terbaik, anggur terbaik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu memegang tangan kami. Kami siap menerima berkat-Mu Aba. Dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan.
Tuhan angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, memulihkan keadaanmu hari ini, memulihkan ekonomimu, memulihkan kesehatanmu, dan Yesus nanti akan menjaga dan memelihara kita semua mulai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ini hari Kamis, jadi Minggu tetap ibadah ya. Ini bukan hari Minggu ya. Nanti oleh Bapak Dr. Stefanus, dia adalah pada ketua pengawas BPJS. Nah, kalau mau tanya BPJS.